Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Kodam Hendra Saputra di Wijaya. Alhamdulillah bisa berkomunikasi. Mohon maaf ya saya panggil ya. Ya sebelumnya mohon maaf. Kenapa? Karena ada yang ganggu? Dari mana? Oh, sudah pergi ya? Alhamdulillah. Lanjutin. Gak apa. Mau berkomunikasi, mau nanya Ya. tentang keris brojol pusaka buyut saya Mbak Pairun, tahu ya? Tapi nggak apa-apa ya komunikasi ya? Ya bagus. Biar lebih dekat lagi. Alhamdulillah, iya iya. Jadi saya juga masih berusaha lebih baik karena saya kan manusia ya, banyak dosa, banyak manusia banyak lupanya gitu, mendekatkan diri sama Allah. Iya. Mau bertanya lagi nih seputar tetangga. Ada aja yang benar. Insya Allah, insya Allah. Ya, terima kasih, terima kasih. Nanti kalau keris brojol kemungkinan nanti amanah dari buyut. Milik anak. Oke, oh iya 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 iya. Tapi ke Mbak Pairun nggak bisa ditanyain ya, itu nanti siapa penerusnya? Nggak bisa ya. Oh iya iya. Sudah itu aja. Terima kasih. Mungkin saya berterima kasih juga karena selama ini Anda sudah membantu menjaga dari segala macam orang yang jolim ya. Iya, itu tugas saya. Iya iya iya. Kenapa? Kenapa? Di sini banyak. Banyak. Mau dibersihin sama Anda? Iya. Boleh, mangga mangga. Udah ya. Terus mau nanya lagi, ini teman dia ada nggak di badannya? Ada amalan yang negatif masih ada? Jinnya masih ada jinnya. Bisa minta tolong dibersihin nggak? Dicabut nggak bisa? Kenapa? Nanti juga ada yang nyabutin. Oh gurunya yang Bukan hak saya. Oh yang ngambil siapa? Gurunya? Nanti juga ada. Oh iya iya. Takutnya tadinya mau nolong gitu. Siapa ya, Pak? Siapa yang bisa nyabut, bisa tahu? Boleh tahu? Keluarganya? Oh nggak tahu. Iya iya. Tapi dia sendiri kalau niat buang bisa ya? Bisa. Caranya gimana? Dia harus bagaimana? Mau petunjuk? Karena kan itu mudarat ya, banyak mudaratnya ya, banyak dosanya bersekutu gitu. Gimana caranya dia supaya bisa lepas? Apa itu? Coba itu apa? Gambar apa tadi? Nggak tahu. Apa itu? Boleh tahu? Oh, nggak bisa ngasih tahu. Oh, ya udah. Ya udah ya, terima kasih ya. Saya iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Hendra Saputra di Wijaya. Kali ini kita akan membahas tentang khodam ya. Apa itu khodam dan juga bagaimana fungsi jika manusia itu memiliki khodam. Sebenarnya khodam itu kali ini saya akan menjelaskan apa itu khodam. Khodam adalah termasuk malaikat-malaikat Allah yang diturunkan oleh Allah yang berjumlah jutaan di dunia ini, termasuk dalam golongan goib juga, sama seperti jin, setan juga sama. Cuman kalau misalkan setan itu dan iblis itu lebih menggoda di hati manusia masing-masing, sedangkan untuk golongan jin itu adalah ciptaan makhluk penciptaan Allah juga yang hidup di dunia berdampingan dengan manusia. Khodam sebenarnya juga hidup di dunia, tetapi khodam itu lebih kepada malaikat Allah yang menjaga
masing-masing manusia yang terpilih oleh Allah, karena mungkin dari kodam bisa timbul dari amalan ataupun dari leluhur. Kali ini saya akan menjelaskan juga jenis-jenis kodam. Sebelum saya menjelaskan jenis-jenis kodam, kenapa dibilang malaikat Allah? Karena memang yang disebutkan dalam Al-Quran adalah malaikat-malaikat Allah yang hanya bertugas khusus saja, mendapat tugas khusus dari Allah, seperti misalkan malaikat Israel, Jibril, Mikail, Israfil, itu adalah malaikat-malaikat yang punya tugas khusus dari Allah, dan hanya tugas itu yang dia laksanakan, patuh. Karena malaikat diciptakan hanya untuk patuh kepada Allah. Beda dengan kita manusia, yaitu salah satu makhluk Allah yang ciptaan paling sempurna, yang punya akal, punya sisi jelek, sisi baik, dan juga punya hati. Jadi kita diuji di dunia ini untuk kelak nanti di hari pengadilan di akhirat. Lanjut lagi ke jenis-jenis kodam. Kodam adalah malaikat Allah yang diturunkan manusia jutaan ya. Itu hanya malaikat-malaikat kecil yang berjumlah banyak, tetapi bisa menjadi penjaga dari diri manusia itu sendiri. Kodam bisa timbul dari kodam leluhur. Mungkin dari misalkan kita punya kakek atau buyut. Kakek itu punya keturunan 11 cucu atau buyut, itu akan dipilih salah satu dari kodam kakek, itu akan ikut ke salah satu cucu yang menurut dia cocok dengan karakter atau mungkin pribadi ya, itu lebih cocok. Itu ada kodam dari leluhur. Kalau pengertian kodam ada lagi dari amalan, yaitu dari amalan-amalan yang dari ayat-ayat Allah. Ada juga kodam yang negatif, yaitu dari amalan-amalan yang jelek atau yang buruk, itu adalah kodam dari ilmu hitam. Kalau kodam yang dari putih, mungkin dari ayat-ayat Allah. Dan dulu para waliullah kita, para keturunan Rasul, ketika menyebarkan Islam datang ke Nusantara, keturunan Rasul dari yaitu para waliullah itu, mereka mempunyai atau mendapatkan mimpi dari sehingga bisa menemukan kunci dari amalan-amalan ayat-ayat Allah yang ketika diamalkan, mungkin itu dari zikir, puasa, atau mungkin membaca ayat-ayat Allah dengan rutin, dengan beribadah, dengan tujuan beribadah, maka bonusnya akan timbullah kodam tersebut, yaitu kodam dari Allah, malaikat-malaikat kecil tadi yang akan menjaga tubuh tersebut dari segala macam gangguan goib, zolim, atau manusia yang zolim dengan menggunakan mungkin ilmu hitam atau jin. Kodam bisa sangat kuat, kemungkinan terbesarnya tidak mungkin dikalahkan oleh ilmu hitam atau jin karena kodam adalah malaikat utusan Allah juga. Karena itu kunci-kunci amalan-amalan yang diberikan para waliullah kepada orang-orang yang soleh akan menurun sanatnya dari para wali. Itu jika diamalkan, niatan yang utama juga tergantung dari siapa yang mengamalkan. Jika niatan yang mengamalkan hanya untuk mungkin salah ya, mungkin hatinya ingin sakti dan sebagainya, itu mungkin tidak akan timbul kodam. Tetapi niatan yang pertama untuk mengamal amalan itu sebenarnya dari ayat Allah itu adalah, mungkin yang pertama itu harus niatannya harus lillahi ta'ala, atau bisa dibilang harus itu niatan beribadah, zikir, puasa, sholat, dan sebagainya, kan masuk amalan-amalan tersebut masuk di golongan sunnah. Membaca ayat Allah, kemudian zikir, ketika tahu kuncinya kita mengamalkan hal tersebut, maka dengan lillahi ta'ala, dengan niatan ibadah, maka dengan sendirinya akan timbul khodam tersebut. Itu adalah sebagai bonus, ingat, sebagai bonus ya, bukan untuk niatan yang lain. Ketika kita mengamalkan niatannya beribadah, maka akan timbul khodam. Dan khodam semakin kita ikhlas mengamalkan dan beribadah, maka khodam tersebut akan semakin kuat. Insya Allah sebagai kuat apapun ilmu hitam tidak akan tembus dengan jaga khodam yang dari ayat Allah atau dari amalan dari ayat-ayat Al-Quran. Mungkin itu saja dari saya, dari macam-macam khodam, dan juga ada dua tadi ya, khodam dari leluhur dan juga dari amalan. Amalan juga ada ilmu hitam, dan juga amalan dari para waliullah atau sanatnya dari para wali, yaitu diambil dari ayat Allah itu sendiri, yaitu khodam putih. Dari dulu sampai sekarang ilmu putih tidak akan kalah dengan ilmu hitam. Hanya saja mungkin karena dunia mendekati yaumul akhir, ilmu putih itu semakin punah dan semakin berkurang, sedangkan ilmu hitam banyak disukai dan favorit, mungkin karena orang kepingin instan, ingin cepat sakti, cepat
kebal, cepat dapat uang, cepat ingin mendapatkan wanita, cepat ingin sebagainya lah yang bersifat duniawi. Dan memang tujuan jin setan iblis adalah menyesatkan manusia, karena itu akan dibantu manusia-manusia yang ingin instan tersebut dalam hatinya tidak ada niatan ibadah sama sekali. Berikut dari saya penjelasan tentang khodam. Khodam juga masuk golongan gaib sama seperti jin, kasat mata tidak terlihat oleh manusia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.